Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya akan membahas di video ini tentang dimensi struktur bangunan tinggi. Hal yang harus dipahami adalah, pertama, dimensi adalah hasil pembagian antara beban yang dipikul dengan tegangan batas rata-rata. Jadi, besarnya dimensi sebuah kolom, luas penampangnya, itu dipengaruhi oleh P, beban yang dipikul oleh kolomnya, ya, lalu dibagi dengan tegangan batas rata-rata. Dua komponen utama ini adalah yang mempengaruhi dimensi kolom. Kalau kita analogikan, anggaplah P-nya 8, FU-nya 2, maka diameternya misalkan jadinya 3. Nah, saat nanti FU-nya atau tegangan batasnya kita naikkan, bukan 2, tapi 4, maka 8 bagi 4 sama dengan 2. Jadi semakin kuat materialnya, semakin kuat material di kolom yang digunakan, maka diameternya akan, dimensinya akan semakin kecil, gitu ya. Oke. Nah, P itu apa? P kolom itu dipengaruhi oleh N, jumlah lantai yang dihitung. Lalu kali tributary area kolom yang akan dihitung, dan UG, ultimate gravity. Jumlah lantai yang akan dihitung ini tentunya adalah jumlah lantai yang sudah kalian hitung dengan KLB, ya. Ada berapa? Lalu ada juga komponen tributary area. Nah, tugas-tugas sebelumnya kalian sudah membuat tributary area. Kalian bisa menghitung tugas dimensi struktur bila kalian sudah mempunyai tributary area di dana kalian dan sudah di-ACC oleh HACCP atau dosen. Yang terakhir adalah UG, Ultimate Gravity. Ini juga kalian sudah menghitung. Jadi harusnya untuk P kalian sudah bisa menghitung. Lalu berikutnya elemen dari FU-nya. FU itu apa? FU itu adalah sama dengan 0,65 dikali 0,85 kali F aksen C kali 1 kurang P tambah P kali FY. Nah, ini ada 3 huruf nih. Ada F aksen C, ada P, ada FY. Kalau kita lihat satu-satu, FU tadi ya, tegangan batas rata-rata. 0,5 itu apa? Itu adalah faktor reduksi kapasitas untuk kolom penampang. Ya, bujur sangkar dan 4 persegi panjang. Itu nilainya 0,65. Bila penampang lingkaran, maka faktor ini menjadi 0,7. Jadi kalau kalian di Dena ingin membuat kolomnya lingkaran, maka bisa menggunakan rumus ini dengan nilainya bukan 0,65, tapi 0,7. Ini berdasarkan pasal 11.3 di SNI 032847/2002. Itu adalah nilainya. Jadi kalau kalian pakai kotak, ya langsung pakai 0,5. Kotak atau persegi panjang. Tapi kalau misalkan bulat atau lingkaran, maka kalian pakainya 0,7. Ya. Lalu huruf P. P itu apa? P adalah persentase tulangan kolom. Lantai tingkat minimum 1%, lantai dasar maksimal 6%. Maksudnya apa? Nanti kita akan bahas. Lalu ada FY, tegangan oleh baja, tulangan, ada nilai sekian, dan nilai sekian. Gitu. Ya, kita bahas dulu. F aksen C apa? Nah, di sini kan nggak ada F aksen C. Maka kan saya bahas F aksen C-nya apa. F aksen C itu maksudnya adalah mutu beton dengan karakteristik. Tuh. Beton dengan mutu K250 menyatakan kekuatan tekan karakteristik minimum adalah 250 kg per cm persegi. Kalian pasti pernah dengar dosen-dosen mengatakan K150, K200, K300 gitu ya. Maksudnya adalah dalam 1 cm persegi, beton ini punya kekuatan untuk menahan 250
kilogram tekanan gitu ya pada umur beton 28 hari ini dengan mengacu pada peraturan beton Indonesia tahun 71 gitu ya. Ini satuannya itu kilogram per sentimeter persegi ya. Jadi misalkan K250 maka berarti dia menyatakan 250 kg per sentimeter persegi. Ada penggolongan-penggolongannya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 ini sekian untuk struktur atau bukan struktur. Kelas 2 nilainya sekian untuk struktur lantai, jalan, fondasi, stuf, kolom ya. Berarti kalau kita bangunan tinggi pakai ini. Ada kelas 3 nilainya sekian, adalah beton khusus ya, misalnya untuk balok, lantai, jembatan gitu. Ini untuk bangunan-bangunan tinggi ya 225 sampai 325 itu masih bisa. Oke. Ini adalah F aksen C-nya gitu. Lanjut lagi. Nah, P ini adalah apa? P ini adalah kita lihat bahwa dalam beton itu ada tulangan kan. Nah, di sini adalah persentase luasan si pembesian ini ya, tulangan ini terhadap si kolomnya gitu. Kalau saya bacain, diperlukan tulangan agar kolom mengalami duktilitas. Pada kolom yang terbuat dari beton, hanya memiliki kapasitas daya dukung kombinasi beban yang kecil, sehingga perlu ditingkatkan kapasitasnya dengan pemakaian tulangan gitu. Jadi kalau pakai tulangan, beton tadi akan lebih kuat. Jika suatu kolom mengalami duktilitas, maka keruntuhan yang terjadi pada kolom tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, tidak patah dan langsung ambruk gitu ya. Khususnya untuk bangunan yang berada di wilayah gempa dengan resiko gempa menengah dan tinggi diperlukan detailing tulangan yang ketat. Agar kalau misalkan beton tadi patah, tidak langsung hancur, tapi dia tersangkut beton tadi akibat dari adanya tulangan seperti itu. Nah, P ini apa? Rasio tulangan adalah rasio luas tulangan terhadap total luas penampang kolom tuh. Yang saya bilang tadi, ya luas rasio luas ini dengan luas ini. Ini dijumlah nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dijumlah ya, luasnya berapa? Pi r kuadrat kan nih kanan ya. Ditambah per lalu dibagi dengan si kolomnya gitu. Rasio tulangan minimum adalah 1%. Ini dilakukan untuk menjaga deformasi yang tergantung pada waktu dan agar momen leleh lebih besar dari momen retak. Di mana leleh bersifat ductile sedangkan momen retak bersifat getas dan seketika gitu. Ya, untuk menjaga agar tidak terjadi kongesti tulangan, transfer beban dari komponen lantai ke kolom terutama di bangunan bertingkat rendah dan terjadi tegangan gesekan tinggi, maka rasio tulangan maksimum adalah 6% saja gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak. Khususnya untuk kolom pada bangunan bertingkat tinggi, rasio tulangan sebanyak 4% masih layak. Sedangkan untuk tidak menggunakan tulangan lebih dari 4% agar tulangan tersebut tidak berdesakan dalam penampang kolom, terutama pada pertemuan kolom balok. Ini berdasarkan SNI yang sama dengan SNI yang tadi ya, yang ini ya. Jadi saya harap sudah paham ya maksudnya rasio dari luas ini dibanding luas si penampangnya. Makin banyak makin bagus, tapi batasi sampai 6% saja begitu ya. Tentunya makin banyak persentasenya makin baik, makin daktil ya. FY ini apa? SNI menggunakan simbol baja tulangan polos dan baja tulangan ulir. Nah, jadi kan tulangan baja tuh ada yang polos, ada yang ulir. Baja tulangan polos tersedia mulai dari strip 24 sampai 30. Dan baja tulangan ulir dari 30 sampai 40. Angka yang mengikuti simbol ini menyatakan tegangan leleh karakteristik materialnya. Sebagai contoh, BJTP 24 menyatakan baja tulangan polos dengan tegangan leleh material
Maaf, tadi keputus. Oke, saya ulang lagi. Ya, jadi contohnya kalau BJTP 24, maka dia menyatakan baja tulangan polos dengan tegangan leleh material dari 400 kg per cm persegi. Ya, ini adalah tegangan leleh bajanya. Kalian bisa pakai mulai dari 2000, 2100, 2400, 2500, 2800, dan seterusnya. Ini adalah FY-nya, nilai dari FY-nya. Dan lagi-lagi dalam satuannya kilogram per cm persegi gitu ya. Jadi ini adalah penjelasan singkat mengenai 3 komponen utama, 3 variabel ini. Ini adalah karakteristik tekan beton atau K. Ini adalah persentase tulangan besi banding luasan penampang kolom. Lalu FY ini adalah tegangan leleh baja. Di mana seandainya terjadi kebakaran, maka tegangan leleh ini akan mempengaruhi kekuatan dari si kolom tersebut gitu. Nanti kalau kalian mau baca lagi juga boleh, silahkan di pause saja videonya. Nah, pada akhirnya kita dapat ini. Dimensi kolom sama dengan P kolom N kali tributary area kali UG. Dibagi FU sama dengan 0,65 kali sekian. Gitu. Ini adalah untuk D atau luas area. Yang kalian akan dapatkan nanti adalah luas areanya. Kalau ingin gambar, tentu kan harus ada sisi kali sisi. Misalkan membuat kolom persegi bentuknya. Tentu kalau sudah dapat luasnya, kalau mau dapat sisi-sisinya, kita bisa akarin, diakar gitu ya. Misalkan setelah dapat hasilnya 25 meter persegi. Kita mau gambar. Kalau kita pengen bikin kolomnya kotak, nah ya sudah, maka akar 25. Nah, jadi 5, 50 cm misalkan kali 50 cm seperti itu ya. Nah, untuk dinding geser atau core atau shear wall atau core struktural, P-nya sama, bawahnya beda. Karena di bawahnya tidak lagi menggunakan sengkangan. Ya, kalau 0,65 ini adalah peraturan untuk kolom. Sedangkan untuk tebal dinding geser kita tidak lagi menggunakan 0,65 tapi langsung ke materialnya. Ya. Jadi itu bedanya. Kalau kalian menghitung area kolom, maka ada 0,65-nya atau 0,7-nya. Tapi bila tidak, kalau kita lagi menghitung tebal dinding geser, maka tidak pakai 0,65, tapi langsung aja. Ini bedanya ya, jadi jangan sampai kalau menghitung dengan cara yang sama. Lalu, konsepnya bagaimana penerapan dalam bangunan tinggi? Nah, ini dia. Ini adalah basement, ini adalah podium, ini adalah tower. Ya. Di sini kita lihat basement saya buat 3, anggaplah 3. Podium saya anggap 3. Maka jumlahnya 6. Lalu tower saya setting 30 lantai. Jadi total semuanya ada 36 lantai. Kalian bisa bayangkan kalau kita langsung menghitung sebuah kolom yang menghandle 30 lantai sekaligus, sungguh sangat besar sekali nanti ukurannya. Jadi, agar tidak terlalu besar, maka dibuat zoning. Ada zona 1, zona 2, 3, 4 gitu ya. Penggunaannya adalah per 10 lantai. Jadi tiap 10 lantai ganti lagi gitu. Ya, karena di sini ada 36, 3 podium, 3 basement ditambah 30 lantai tower. Kalian bisa bagi ya dari basement sampai tower. Jadi kalau kalian menghitung kolom itu kan dia menyalurkan beban, tidak mungkin dia berhenti di
tower pasti langsung tembus sampai fondasi, at least sampai basement deh, karena di bawah basement langsung fondasi. Nah, pada akhirnya podium sama basement kalian harus ikut sertakan, nggak boleh kalian pisah. Oh ya udah zona 1 10, zona 2 10, zona 3 10. Nah, terus itu yang paling bawah bebannya arahnya kemana gitu kan. Jadi kalian harus tetap menghitung podium dan basement jadi satu kesatuan. Sehingga kita bisa lihat bahwa basement 3, podium 3, tower ambil 4, 10. Lalu 10, 10 sisanya adalah 6 lantai yang paling atas, seperti itu. Ya, jadi tetap harus diikutsertakan kolom yang ada di podium dan di basement. Karena kan kolom ini kan pasti menerus dari atas sampai bawah, ya sampai bawah set, gitu. Ya, ini bagi kolom yang sejajar dengan si bangunan towernya. Oke. Akan ada kolom-kolom yang di bagian sini. Ngitungnya gimana? Ya ngitungnya sama, tapi N-nya, jumlah lantainya, N-nya, jumlah lantainya itu kalian buat 6 gitu ya. 6. Nih. Pak, nanti kemungkinan lebih kecil. Ya memang, karena beban yang dipikul oleh bagian sini hanya 6 lantai. Wajar kalau kecil. Kalau kalian nemu kolom di tengah itu gede banget, wajar. Karena dia menumpu 10 lantai gitu ya. Nah, bicara zona 1 sampai zona 4, pada akhirnya kita akan bisa menentukan spek dari betonnya. Logikanya, kalau kita ambil dari yang FC tadi, nih FC tadi, maka kita bisa lihat kalau mau menggunakan beton dengan karakteristik tertentu, maka logikanya yang paling bawah nilai K-nya paling besar. Misalkan K300. Nanti atasnya turun lagi ke 250, naik lagi 200 gitu. Sebenarnya nggak mesti beda gitu, tapi seenggaknya makin ke atas makin kecil. Bisa aja kalian buat 200, 200, 2,5, 300 gitu, bisa aja gitu ya. Kita pakai logika aja, tentunya perhitungan lebih jelimetnya tidak dibahas, tapi di sini kita bermain dengan logika karena endingnya adalah kita mencari sisi kali sisinya kolom. Kita mau gambar. Jadi, kalau kita pengen gambar, tentunya kita harus mengetahui berapa sih sisi kali sisi kolomnya. Itu tergantung oleh beban yang dipikul. Gitu ya. Jadi, logikanya adalah kita memakai spek yang lebih baik di bagian bawah dibanding atas. Atau lebih besar speknya yang bagian bawah dibanding bagian atas. Kalau bagian bawah K-nya 300, atas 200, mungkin ini 200 atau ini mungkin 175 karena cuma 6 lantai gitu ya. Lalu kita ke ini persentasenya. Seperti saya bilang, persentasenya juga sama. Makin ke atas, persentasenya makin kecil. Anggaplah yang atas 1%, yang bawahnya 2, bawahnya 3, 4, boleh. Atau 1, 2, 6, 6, boleh gitu. Yang jelas makin ke bawah harus makin besar ya speknya. Lalu tadi ada tegangan leleh baja ya. Kalian bisa pakai nilai yang ini sama ya. Mindsetnya sama, makin ke bawah makin gede. Misalkan yang ini 2000, 2200, 2400, 2600 gitu ya. Kalian ikutin aja tabel yang ada di buku Pak Jimmy ya. Nih, kalian pakai aja yang di sini, makin ke bawah makin gede. Bisa kalian pakai 2000, 2000, 2100, 2400, boleh. Gitu. Intinya adalah saat kalian membuat ini harus spek ke bawah makin gede ya. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini dia.
Ini adalah denah yang kalian sudah buat, ya. Ada kolom yang menahan sebesar ini, ada kolom yang menahan sebesar ini, dan ada kolom yang menahan sebesar ini, gitu. Jadi nanti saat kalian ingin mengerjakan tugas untuk denah tower, misalnya kalian memilih denah tower yang portal bertingkat, maka kalian harus melihat, saya dapat berapa jenis tributari, maka akan sebanyak itulah saya akan menghitung dimensi, ya. Kita pakai gedung yang ini, ya. Di sini ada berapa zona? 1, 2, 3, 4, ya. Nah, di sini berarti akan ada sekitar 12 perhitungan, karena kita akan menghitung kolom C di zona 1, 2, 3, 4. Kolom A di zona 1, 2, 3, 4. Dan kolom yang B di zona 1, 2, 3, 4. Gitu, ya. Jadi nanti kalian akan menghitung sebanyak jenis tributarinya, ya. Nih, misalnya kita lihat nih, bagian bawah gedung kayaknya 300, persentase tulangan ini 8%, tegang leleh baja sekian 3.900, area beban 5 kali 4. Nih, area beban ini maksudnya adalah tributary area. Dia memakai kolom bulat. Kalau kalian pakai kolom kotak aja juga nggak masalah. Beban batasnya, ya, dilihat bahwa ini adalah 30 nih. Nggak kelihatan ya? 30 nih. 30 kali luasan, nah, N kali tributary area kali UG. Ini UG-nya karena portal bertingkat. Kalau kalian pakai tup-intup, nilai UG-nya beda lagi. Ya. Karena dia yang paling bawah, maka dia menahan pula beban yang ada di atasnya, gitu ya. Jadi nanti pas kalian, ini kita lihat contohnya aja. Ini 30 kali 20 kali 10. Ya, dapatnya sekian. Tegangan batasnya semua masih dalam ordo kilogram per cm persegi. 0,7. Kenapa? Karena kolomnya bulat. 0,85 reduksinya 300 ini K-nya. 0,92 adalah berapa tadi? 1 kurang P. P-nya karena pakai 8. 8 kan 0,08. 1 dikurang 0,08 sama dengan 0,92. Ditambah 0,08 kali 3.900 gitu ya. Ini salah ketiknya nolnya kebanyakan. Oke. Nah, luas penampang kolomnya akhirnya adalah pressure-nya berapa? Pressure-nya adalah 989 ton. Dan FU-nya adalah 3826 dari sini pas dibagi. Nah, sorry. Skip. Hasilnya adalah 382,6 kg per cm persegi. Kalau kalian rubah satuan ini ke satuan ton per meter persegi, maka nolnya geser ke kanan. Jadi bukan 382,6, akhirnya akan menjadi 3.826. 3.000 ya. Karena naik. Ya. Kenapa kok naik dia malah nambah nolnya? Karena 1 kilogram dibagi ton, ya dia dibagi 1000. Tapi 1 cm persegi dibagi meter persegi, maka naik 10.000. Ya, naik 10.000. 1, bayangin ya, 1 dibagi 1000, ya. Sebentar, mungkin saya buatin ini aja. Ya. Oh, nggak usah. Saya pakai kalkulator aja ya. Nih, ya. 1 dibagi, ya, dalam kurung 1000 dibagi 10.000. Ya. Kan tadi 1 nih.
1000-nya itu adalah dari si kilogram ke ton dibagi kan. Lalu karena ini per-peran, maka juga harus cm persegi ke meter persegi. Ya, 1 cm persegi kalau naik dibagi bagi atau turun itu 100 ya. Karena naiknya 2 kali centimeter, desimeter, meter, maka 100 kali 100 10.000. Karena naik maka dibagi 1000 gitu ya. Akhirnya nanti 1000 dibagi 10.000 hasilnya adalah 1/10. Nah, 1/10 sebentar. Nih ya hasilnya 1 dibagi 1000 dibagi 10.000 ya sama dengan 10. Jadi bukannya 0,1 akhirnya malah 10 gitu. Oke ya. Ini hitungannya makanya kenapa 382,6 menjadi 3.800. Tadinya ratusan jadi ribuan karena ini tadi, hitungan ini tadi. Oke. Nah, ini adalah yang paling bawah. Tadi sudah dapat luasnya adalah 0,2585. Karena dia pakai kolom bulat, maka yang dicari adalah apa? Diameternya. Ya, diameternya. Tapi kalau kalian nanti ini adalah kolomnya kotak, tinggal diakarin aja. Ini yang paling bawah. Lalu, yang zona 2, nah, bagian tengah, 10 lantai. K-nya 300 tetap, tapi persentase tulangannya makin kecil. F-nya tetap, gitu. Ya. Jadi nggak mesti kalian harus merubah semua, gitu. Setidaknya ada satu elemen, entah F aksen kah, entah FY-nya kah, entah persentasenya kalian kecilin, gitu. Ya. Jadi nggak melulu harus semuanya dikecilin. Ya, dengan cara yang sama tadi, ini 300, 0,96 adalah 1 kurang 0,04, kan 4%. Lalu ditambah 0,04 kali 3.900. Hasilnya ini, ya, N-nya adalah 20. Tuh, kalau tadi 30, sekarang 20. Kenapa 20? Karena yang tengah, selain dia megang 10 lantai dia masih megang 10 lantai di atasnya. Sehingga adalah 20 lantai yang dipegang. Kali UG, dapat kayak tadi, ini bagi ini, jadi seperti ini, diakarin. Kalau kalian persegi. Nah, ini yang terakhir. Bagian atas full lantai, betonnya mulai berkurang. Kalau tadi 300, ini 200. P-nya sama, F-nya sama. Ya. Maka jadinya seperti ini sama tadi. Ya. Bebannya seperti ini. Oke. Habis itu langsung dibagi aja. 330 pressure-nya. Ini cuma 10 ya, karena dia cuma 10 lantai terakhir paling atas. Kalian bisa ngitung dari atas atau ngitung dari bawah juga nggak masalah. Mau dari bawah boleh, dari atas boleh. Yang jelas logikanya adalah saat kalian menggunakan rumus, maka kalian harus melihat variabelnya makin ke bawah, makin gede. Entah itu K-nya, entah itu persentasenya, entah itu F aksen Y-nya. 330 bagi 2234. Ya, tadinya harusnya 223 koma. Tapi karena jadiin keton meter persegi, maka jadiin 223,4. Hasilnya sekian. Ya, ini karena dia lingkaran jadi ribet. Harusnya mah enggak. Oke. Ini adalah untuk kolom di bangunan tube-in-tube. Kita lihat di sini beban gravitasi kolom eksterior, ya, area beban kolom eksterior sama dengan 42 kuadrat, 42 kali 42 dikurang 828,8 pangkat 2. Ya. Jadi yang dihitung, jadi kan pernah saya bilang di salah satu catatan saya bahwa setengah luasan ini dipegang oleh si ini core-nya, setengah luasnya ini. Lalu sisanya dibagi-bagi. Ya, pernah saya bilang kan, mudah-mudahan kalian nggak lupa.
Makanya untuk melihat area beban kolom eksterior, tentunya luas total dikurangin luas area beban yang ditahan oleh core. Saya ulang, area beban kolom eksterior sama dengan luas total dikurang luas area beban, bukan luasnya core. Ya, bukan luas core, tapi luas area bebannya. Ya, ini yang digaris-garis nih. Ya, makanya dapatnya seperti ini. Nih, saat terjadi perhitungan terhadap si tube itu, tidak lagi memakai konsep zoning seperti ini. Ya, dia langsung memakai seluruh lantainya, 35 lantai. Oke, sama dengan sekian. Karena nanti udah dapat semuanya, lalu dibagi rata. Per kolom memikul 44. Karena beban ini dipikul oleh 44 kolom. Anggaplah ini 44 kolom. Ya, udah dihitung semua, nah, akhirnya bagi-bagi rata. Dapatlah satu kolom memikul 1339 ton. Gitu. Oke, nah baru nih. Jadi sebelum kita menghitung berapa sisi kali sisinya, kita harus tahu dulu nih. Kita harus tahu dulu berapa berat yang dipikul oleh satu kolom ini. Tadi caranya, ya, luas area total dikurang luas area yang ditahan oleh si core, hasilnya berapa, kalikan 35 lantai seluruhnya, ya, dari tower sampai basement tower, podium, basement dijumlah semua, lalu dibagi dengan jumlah si kolomnya. Kolomnya 44 dibagi 44, kolomnya 20 dibagi 20, gitu ya. Lalu baru masuk FU-nya, gitu, FU-nya. K-nya 300, U-nya langsung gede semua nih. K-nya 300, F-nya 3200, P-nya 8%. Masukin rumus, dapat 309, karena jadiin ton jadi naik. Lalu hasil yang ini dibagi sama ini 0,42. Ini luas penampangnya. Diakarin jadinya 0,65 kali 0,5 meter atau 65 cm kali 65 cm. Gitu ya. Paham? Enggak? Atau masih bingung? Ya, yang tadi ntar diulang lagi aja. Ya. Lanjut kita. Nah, tadi kita menghitungnya adalah si kolom-kolomnya. Sekarang gimana dengan si core-nya atau inti bangunan? Nah, seperti ini. Kalau menghitung ininya, maka bukan lagi mencari kalau dapat luas berapa kali berapa, tapi tebal dan panjangnya gitu. Panjang inti ini atau keliling. Keliling sama dengan 4 kali 18 nih, ya. 18 ya, dikurang 2 kali 3,6 karena ini dibukaan 3,6 ya. Ya enggak? Kelilingnya 18 kali 4. Setuju? Lalu dikurang bukaan. Bukannya 2 kan? Kali 3,6. Nah, jadilah kelilingnya 4,8. Oke. Tegang batasnya kita hitung dulu nih. Ya, FU-nya. Pakai yang gede. 300, 0,2, 0,02 dan 3200. Dapatlah 314 kg persegi atau 3140 ton per meter persegi. Ini adalah FU-nya. Ya. Ini adalah FU-nya. Lalu area bebannya. Nah, area bebannya kalau tadi kan sudah kita menghitung yang buat si ini, ya udah, sisanya berarti dipegang sama si core-nya gitu. 28,8 kayak 2,8 kali 8, 29 meter persegi. 829 kali UG, ya, bebannya 829 kali 1,8 kok 1,8 enggak 1,648 karena ini tube in tube. Tube in tube itu tidak make 0,35 tapi makainya 0,4
ya. Jadilah hasilnya nanti 1,8. 89 kali 1,8 hasilnya 1493 ton. Ini satu lantai. Ini satu lantai. Kalian harus menghitung semuanya sampai bawah. Towernya. Nih, ini adalah contoh bangunan tup-intup. Ternyata di Indonesia ada loh tup-intup. Saya juga baru tahu. Ratu Plaza itu ternyata bangunan zaman dulu yang memakai tup-intup untuk fungsi apartemen. Ya. Jadi kalau saya pernah bilang tidak ada bangunan di Indonesia pakai tup-intup, saya tarik lagi ya perkataan saya. Ternyata ada. Oke. Nah, ini per lantai. 35 adalah jumlah semuanya nih. Sini sampai podiumnya, mungkin sampai basement kalau ada. Ya, kali 35 lantai kali 1493 ton. Dapatlah 52225 ton. Kalau kita pengen tahu tebal intinya, ya sudah. Berarti kita tinggal bagi aja lini dibagi sama mana? Sama ini. Ya, sama ini. Tapi karena dalam menggambar kita butuh tahu tebelnya, maka jadinya seperti ini. Ya. P per ya, panjang atau keliling inti kali apa ini? FU-nya. Mungkin kalau kita buat rumus seperti ini. Bentar ya. Ya, seperti ini jadinya. Ya. Ini adalah P-nya, pressure-nya. Keliling core atau panjang intinya dikalikan FU. Ya. Seperti itu. Jadi kalau kalian menghitung inti bangunan, hati-hati tidak menggunakan 0,65 atau 0,7, langsung masuk ke perhitungan yang ini. Kita lagi pakai 0,5 atau 0,7. Oke. Ya. Dan nanti tebal inti yang kita cari. Karena panjang udah dapet. Intinya berapa sih? Inti bangunan ini tadi P dibagi keliling core kali FU. Dapatlah tebal inti. Kayak gitu. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan memahami apa yang saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan silakan kita lanjut nanti di WhatsApp. Ya, oke. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.